Oke gengs, it's your man again, Tap Trader 8. Apa kabar? Bentar ya, gue bebenah dulu, Jadi kita akan bahas mengenai forex ya guys ya. Forex yang dimana menjelang pengumuman Fed next week gitu ya. Mulai ada gejolak-gejolak yang membuat US dollar menggeliat lagi ya, yang membuat US dollar semakin menguat ya. Jadi kalau kalian perhatikan bahwa FOMC economy projection dan juga interest rate decision itu di minggu depan ya, tanggal 22. Dan kalau kalian perhatikan bahwa chart-chartnya ya, dan kalau kita masuk ke sini ya guys ya. Bentar ya, di XY. Ya, currency index-nya setelah dia turun ya, averages lalu naik lagi gitu ya. Dan ini kelihatan bahwa ini adalah karakteristiknya dia gitu ya, keluar dikit dan ini ada trend line-nya ya. Jadi kalau menurut saya everything ya yang related dengan US dollar, baik XAU, USD, Euro, USD, BTC, USD ya, masih akan favoring ke US dollar ya. Dan kalau kalian lihat di sini lumayan ya. Oke, gua masuk ke komoditi ya, mungkin US oil. Pertama US oil ya, US oil a bit down gitu ya, dan ini tandanya melemah. Kemarin yang seperti gue bilang bahwa dia melemah dengan sangat signifikan gitu ya guys ya, yang dimana nah ya, jadi dia kena nih ya di garis-garisnya gitu ya, 1 2 ya. Nah, apakah dia akan melemah lagi, kita lihat aja. Mostly dengan averagesnya kita lihat bahwa dia false break kemarin terus turun lagi gitu ya. Ini apakah besok false break lagi gitu ya secara daily? Nah, harus hati-hati. Buat kalian yang trading di hourly atau 4 hours gitu ya. Kalau saya besting adalah saat ini lagi naik gitu ya. Tetapi kalau misalnya kalian lihat dia bahwa turun dari 86,50 ya, dari sini ya, ini besting adalah untuk sell atau short gitu ya. Nah, kita lihat aja kalau dia berhasil dari 92 ya, karena titiknya adalah 92 dan 93, kemungkinan bisa naik lagi. Oke. Secara fundamental kemarin OPEC di last week gitu ya, dia akan coba reduce production oilnya gitu ya. Jadi setelah slump ya, turun ya, OPEC negara-negara penghasil oil, Organization Petroleum Exporting Countries gitu ya, termasuk Rusia, agree to shave 100,000 barrels ya per day ya, in target in October. Nah, kita lihat aja apakah ini akan menaikkan lagi atau tidak gitu ya. Oke. Ya, kalau gua ngelihatnya adalah karena kebutuhannya memang berkurang gitu ya, dia cut pun juga mungkin harganya akan turun ya. Oke guys, lanjut. Setelah itu kita masuk ke XAU USD ya. XAU USD sorry ya, ada peta-petanya ya. Looks like it's going to be down again gitu ya guys ya. Nah, kita lihat aja nih apakah akan turun ya. Kalau kalian lihat bahwa di sini adalah titiknya nih ya. Kalau misalnya ini akan turun, jedat ya, dia jebol dari titik body candle-nya, harus ditutup di area-area sini ya. Ntar ya, gua gedein ya. Body areanya harus tutup di candle di atas, di bawah 1677 ya, atau di area 1690. Kalau dia jebol 1690, maka kemungkinan besar dia bisa sampai 1594 gitu ya. Ataupun next target adalah 1680 ya.
ya. Ini kita lihat aja, most likely sih akan turun lagi nih ya guys ya, tapi hati-hati di hari Jumat kemungkinan akan ada kenaikan sedikit ya, tetapi yang ada di sini head and shoulder-nya udah kelihatan nih. Dan ini kalau jebol ya cuy, ya kalau jebol bakalan seru nih. Ya, bakalan seru untuk diambil. Ya, benar ya, 1600 ya, sama ya sama di sini. Nah, untuk di hourly guys, kalau saya sarankan ya tetap kita open sell. Ya, ini naik, dia kepentok lagi, turun lagi ya, bisa ke 1693 ya. Di 30 minutes juga seperti itu, ataupun di 4 hours juga seperti itu ya, untuk open sell kalau menurut saya, dan kemungkinan besar bisa ke 1693, lumayan nih, beberapa pips aja. Oke. Nah, untuk currency ya, untuk currency last close ya, NZD lagi menguat guys, yen juga lagi menguat, Australian dollar juga lagi menguat gitu ya, US dollar agak melemah sedikit gitu ya, tetapi kalau kita lihat penutupan yang terakhir atau last close-nya ya, menurut saya masih setelah dia breakout dia masih akan menguat ya kalau kita lihat chartnya. Nah, this is the right time untuk beli buy, apalagi atau besok dia di saat-saat menguat ya. Nah, oke. Jadi kalau kalian mau bisa dipadu padankan guys, euro dengan yen gitu ya, seperti ini. Ya, euro dengan yen mungkin bisa turun, bisa sampai 141.649 gitu ya. Overall harus hati-hati ya, dia soalnya kepentok dan mungkin bisa naik sampai 141.679 ya. Lalu habis itu kalian juga bisa padu padankan GBP NZD kalau misalnya kalian ada GBP NZD ya, ini juga bakalan turun gitu ya. Ya, kayaknya nih, walaupun di sini kelihatan ada divergen, kalau gua ngelihatnya adalah kemungkinan bisa turun lagi ya, dan terutama dia pengumuman kenaikannya kalau nggak salah ditunda ya, mengikuti mangkatnya si Queen gitu ya. Jadi ini menurut saya agak-agak semu gitu ya. Kita lihat aja apakah nanti 1-2 candle lagi dia berusaha turun gitu ya, berarti ini confirm sideways-nya ya. Dan kalau dia turun mudah-mudahan bisa menuju ke 18973 ya. Di 4 hours-nya juga seperti di 1 hours-nya juga begitu ya. Ini udah downtrend ya, dan kalau dia turun sampai 191.283 seru nih ya kalau gua ngelihatnya. Oke, untuk candlenya udah kelihatan bakalan cucus gitu ya. Lanjut setelah itu kalian juga di 4 hours ya, kalau gua screening ya. Oke, di 4 hours USD-nya mulai menguat lagi ya, bisa dipadu padankan dengan NZD atau GBP gitu ya, atau kalian mau lihat CAD ya. Kalau saya akan ambil US dollar, lalu saya akan padu padankan dengan GBP. Contoh GBP US dollar ya, dia melemah. Ini kalau dia turun lagi gitu ya, ini sempat naik, dia turun lagi, boleh open sell menuju 1.14858 ya. Ini time frame-nya kalau di daily masih turun ya, strong downtrend ya, strong downtrend ya guys ya, strong downtrend ya. Oke, lalu tadi ada NZD US dollar. Oke, NZD US dollar juga sama ya, strong downtrend, naik dikit boleh hajar lagi sampai ke bawah ya. Dan ini di 4 hours-nya juga seperti itu, ataupun di 1 hours-nya juga seperti itu, masih strong downtrend. Ini sideways di bawah aja, nggak tembus dari 060151
Dan kalau dia tembus dari 59752 bolehlah dilihat-lihat. Oke? Sip. BTC USD menurut saya juga sama ya. Untuk teman-teman yang Bitcoin ya, ini masih turun. Di daily-nya mungkin kita harus lihat dulu. Di daily-nya masih strong downtrend gitu ya. Ini terbentuk head and shoulder-nya, kemarin sempat false break. Kita tunggu sempat turun ke sini, ataupun ini juga garisnya akan menuju ke sini lagi. Ya, jadi open sell most preeminently gitu ya. Mungkin probabilitas untuk kalian dapat cuan lebih baik gitu ya. Ethereum USD sama ya. Ya, sama. Ethereum USD juga sama setelah dia false break di 2032, which is ini merupakan support dan resisten yang lumayan kenceng gitu ya. Jadi kalau dia jebol lagi 1507 bolehlah sampai 1425 gitu ya. Tetapi kalau dia naik, hati-hati dipentok di 1853. Oke. Di 1 hour-nya juga sama ya guys. Memang terlihat dia masih menguat, tetapi gua akan tunggu dia di 1557. Kemungkinan besar kalau dia tembus dari 1557 atau 1565-nya ini, kemungkinan besar sampai 1531 atau 1500. Oke. So itu dulu dari gua. Semoga bisa berguna di 10 minutes dan semoga cuan ahead of you. See you guys. Have a good day. Down.